Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Nah, kali ini kita masih membahas bab 2, yaitu tentang kelipatan persekutuan halaman 38 sampai 42. Kakak menggunakan buku panduan matematika kelas 5, Kurikulum Merdeka Revisi 2022. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kita buka halaman 38. B. Kelipatan persekutuan. Eksplorasi 2.2a. Ayo bermain. Ayo kita bermain tepuk bilangan kelipatan lagi. Namun kali ini aturannya kita tambah ya. Nah, kita buat kelompok besar. Kalian dapat memainkan bersama teman seluruh kelas. Nah, kita akan bermain tepuk bilangan 2 dan 3. Sebutkan bilangan secara berurutan mulai dari 1. Nah, ketika kalian mendapatkan giliran menyebut bilangan kelipatan 2, misalnya 2, 4, 6, kalian harus bertepuk tangan tanpa menyebutkan bilangannya. Nah, kalian ketika mendapatkan giliran menyebutnya bilangan kelipatan 3, misalnya 3, 6, 9, kalian harus bilang hore. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya salin tampil berikut di buku tugasmu. Kemudian temukan lagi bilangan kelipatan 2 dan 3 pada tabel tersebut. Warnai bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan 3. Bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan 3 antara lain adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, kemudian 42 dan 48. Nah, pada tabel sebelumnya, kalian menemukan bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan 2 dan juga kelipatan 3. Sebagai contoh bilangan 6, 12, 18 merupakan kelipatan 2 dan juga kelipatan 3. Nah, dalam matematika, bilangan kelipatan yang sama itu disebut kelipatan persekutuan. Dari semua bilangan kelipatan persekutuan, bilangan kelipatan yang paling kecil disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, selanjutnya kita buka halaman 40. Ibu guru bertanya, berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3? Nah, berikut kita akan membahas tentang cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Bagaimana cara menemukan KPK dari dua bilangan atau lebih? Ayo perhatikan cara berikut. Nah, sebagai contoh, kita akan mencari KPK dari 4 dan 5. Tuliskan bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5. Nah, misalnya kelipatan bilangan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kelipatan 5 antara lain 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bandingkan bilangan-bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 5 berikut. Kemudian tandai bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama di antara kelipatan 4 dan kelipatan 5 yaitu 20. 40. Nah, sekarang yang kita cari KPK-nya. Bilangan-bilangan yang sama disebut bilangan persekutuan dari 4 dan 5. Sedangkan KPK adalah bilangan persekutuan yang paling kecil, sehingga bilangan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kakak ada contoh nih mengerjakan KPK dengan cepat. Nah, misalnya, kita kembali ke soal sebelumnya. Berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3? Nah, kali ini kakak menggunakan pohon faktor. Nah, misalnya kita mencari faktor dari 2. Kita menggunakan pohon faktor dengan cara 1 dikali 2. Sedangkan faktor dari 3 yaitu 1 dikali 3. Kemudian kita mencari KPK-nya, yaitu kita ambil angka yang terbesar, yaitu 2 dan 3. Kemudian kita kalikan 2 dikali 3 yaitu 6. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, berikutnya ada contoh soal selanjutnya. Berapa KPK dari 4 dan 5? Kita akan cari pohon faktor dari 4 dan 5. Pohon faktor 4 yaitu 2 dikali 2. Jadi faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 kuadrat. Sedangkan faktorisasi dari 5 yaitu 1 dikali 5. Nah, kita cari KPK-nya. Kita cari angka yang terbesar, yaitu 2 kuadrat dikali 5. Sama dengan 4 dikali 5 yaitu 20. Jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Berikutnya eksplorasi 2.2b halaman 41. Latihan renang.
Nisa dan Yohana latihan renang di tempat yang sama. Nisa berlatih setiap 3 hari sekali dan Yohana berlatih setiap 4 hari sekali. Hari ini tanggal 3 Agustus. Nisa dan Yohana berlatih renang bersama-sama. Kapan mereka akan berlatih renang bersama-sama kembali? Nah, kita lihat pada gambar di bawah. Jadwal Yohana berlatih renang setiap 4 hari sekali, yaitu jatuh pada tanggal 3 Agustus, 7 Agustus, 11 Agustus, 15 Agustus, 19 Agustus, 23 Agustus, 27 Agustus, dan 31 Agustus. Sedangkan Nisa berlatih renang setiap 3 hari sekali. Jadwalnya adalah 3 Agustus, 6 Agustus, 9 Agustus, 12 Agustus, 15 Agustus, 18 Agustus, 21 Agustus, 24 Agustus, 27 Agustus, dan 30 Agustus. Yohana juga ingin tahu kapan lagi ia akan berlatih bersama Nisa. Yohana menggunakan cara berikut untuk mencari tahu kapan waktu yang paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi. Nah, dalam hal ini kita juga bisa mencari dengan faktor bilangan kelipatan. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, kita lihat bilangan yang sama dari kelipatan 3 dan 4 adalah 12. Jadi, waktu paling dekat bagi Yohana dan Nisa untuk berlatih bersama lagi adalah tanggal 3 Agustus ditambah 12 hari lagi, yaitu tanggal 15 Agustus. Nah, kakak juga ada cara lain nih. Kita mengerjakan dengan pohon faktor. Yang pertama, kita cari pohon faktor dari 3, yaitu 1 dikali 3. Nah, kemudian kita cari pohon faktor dari 4, yaitu 2 dikali 2, sama dengan 2 pangkat 2. Nah, kemudian kita cari KPK-nya, yaitu kita cari bilangan yang terbesar, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2, yaitu 3 dikali 4, sama dengan 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Kemudian pertanyaannya adalah, jika tanggal 3 Agustus mereka pergi bersama-sama, tanggal berapa lagi mereka akan pergi berlatih renang bersama-sama kembali? Nah, caranya 3 Agustus ditambah 12 hari lagi, yaitu tanggal 15 Agustus. Sekali lagi adik-adik, untuk mencari KPK, kita bisa menggunakan kelipatan dari angka-angka tersebut, atau kita bisa mencarinya dengan pohon faktor. Selanjutnya kita buka halaman 42. Ayo berdiskusi. Nomor 1, perhatikan cara Nisa dan Yohana dalam menentukan jadwal latihan bersama mereka yang terdekat. Diskusikan dengan teman kelompokmu, lalu coba jelaskan cara yang mereka gunakan. Presentasikan hasil temuan kelompokmu pada kelompok lain, bandingkan hasil temuan kalian. Nah, sebelumnya tadi kita sudah hitung sama-sama ya, pakai cara 2, yaitu dengan cara menemukan kelipatannya, dan cara yang kedua adalah dengan cara memakai pohon faktor. Nah, tinggal adik-adik yang pakai yang mana yang lebih mudah ya. Berikutnya nomor 2. Asep dan Luka juga ikut kelas berenang. Mereka berlatih renang di tempat yang sama. Asep berlatih setiap 3 hari dan Lukas berlatih setiap 5 hari. Pada tanggal 20 Agustus mereka berlatih bersama-sama. Kapan waktu paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi? Nah, adik-adik, di sini kakak nanti akan mencari jawabannya dengan 2 cara, yaitu dengan cara pertama yaitu mencari kelipatannya, dan cara kedua kakak akan memakai pohon faktor. Berikut adalah cara pertamanya, kita akan menentukan jadwal latihan berenang Lukas dan Asep, yaitu dengan mencari kelipatannya. Kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari KPK-nya, yaitu 2 angka yang sama, yang terkecil dari 2 kelipatan tersebut, yaitu 15. Nah, pada soal dinyatakan pada tanggal 20 Agustus mereka pergi bersama, dan kapan waktu yang paling dekat lagi mereka akan pergi bersama lagi, yaitu 20 Agustus ditambah 15 hari lagi, yaitu 35 Agustus. Tetapi untuk tanggal 35 Agustus tidak ada ya. Jumlah bulan Agustus adalah 31 dan sisanya adalah 4, berarti masuk ke September. Jadi, waktu yang paling dekat mereka akan berlatih bersama lagi pada tanggal 4 September. Nah, selanjutnya kakak akan cari
dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor dari 3 yaitu 1 dikali 3. Kemudian pohon faktor dari 5 yaitu 1 dikali 5. Nah, kita cari KPK-nya. Kita ambil angka yang terbesar, yaitu 3 dan 5. Kemudian kita kalikan 3 dikali 5 yaitu 15. KPK-nya di sini berarti 15 ya. Kemudian kita tinggal tambahkan 20 Agustus ditambah 15 yaitu 4 September. Jadi hasilnya sama ya, tinggal adik-adik menggunakan cara yang lebih mudah yang mana. Berikutnya, ayo berlatih halaman 42. Nomor 1, tentukan KPK dari kelompok bilangan berikut. Untuk mencari KPK di sini, kakak lebih mudah menggunakan pohon faktor ya, untuk mempercepat menjawab persoalan. 1A, KPK dari 5 dan 7. Nah, kita cari pohon faktornya 5, yaitu 1 dikali 5. Sedangkan 7 yaitu 1 dikali 7. Jadi untuk KPK-nya adalah kita cari angka yang terbesar, yaitu 5 dan 7. Kita kalikan 5 dikali 7 sama dengan 35. Jadi KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Berikutnya 1B, KPK dari 6 dan 8. Kita cari pohon faktor dari 6, yaitu 2 dikali 3. Sedangkan pohon faktor 8, yaitu 2 dikali 4. 4 masih bisa dibagi lagi, yaitu 2 dikali 2. Jadi faktorisasi dari 6 adalah 2 dikali 3, sedangkan faktorisasi dari 8 adalah 2 dipangkat 3. Nah, kemudian kita cari KPK-nya, yaitu kita ambil angka yang terbesar, yaitu kita ambil 3 dan 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 8, yaitu 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Berikutnya 1C, KPK dari 3, 4, dan 5. Kita cari pohon faktor dari 3, 4, dan 5 atau faktorisasi ya. Nah, pohon faktor dari 3 yaitu 1 dikali 3. Kemudian faktorisasi dari 4 yaitu 2 dikali 2. Kemudian faktorisasi dari 5 yaitu 1 dikali 5. Kemudian kita kalikan angka yang paling besar, yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 3 dikali 4 dikali 5, yaitu 60. Jadi KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60. Berikutnya soal nomor 2. Dinda dan Amelia les piano di tempat yang sama. Dinda berlatih setiap 5 hari dan Amelia berlatih setiap 2 hari. Jika pada tanggal 14 Juli mereka berlatih bersama-sama, kapan waktu paling dekat mereka akan bersama lagi? Nah, seperti biasa, kakak akan mencari dengan pohon faktor ya, atau faktorisasi prima. Yaitu faktorisasi prima dari 5, yaitu 1 dikali 5. Faktorisasi dari 2, yaitu 1 dikali 2. Nah, kita cari angka yang terbesar untuk mencari KPK-nya. Angka yang terbesar adalah 5 dan 2. Berarti kita kalikan 5 dikali 2 adalah 10. Jadi KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Nah, di sini pertanyaannya adalah pada tanggal 14 Juli mereka berlatih bersama-sama. Kapan waktu paling dekat mereka akan bersama lagi? Berarti 14 Juli ditambah 10 hari lagi sama dengan 24 Juli. Nah, adik-adik, demikian pembahasan mengenai kelipatan persekutuan atau KPK ya. Jadi adik-adik bisa mencari jawabannya dengan 2 cara, yaitu dengan mencari kelipatannya atau bisa mencari jawabannya melalui pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk link video halaman berikutnya, kakak akan membahas tentang link video halaman berikutnya bisa dilihat di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.